Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kata Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Atika Putri, Roji Saputra, Marwika Rifatulifa dan Suci Rahmadiana. Di sini tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengenalan pola oleh Bapak dosen pengampu Bapak Budianto STMKOM. Nah, untuk materi yang akan kami bawakan yaitu materi deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Nah, untuk pemateri pertama akan saya serahkan kepada Suci Rahmadiana. Kepada Suci Rahmadiana saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deteksi tingkat kematian buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Latar belakangnya adalah sistem menentukan kematangan buah tomat ini mengusulkan sebuah solusi menggunakan pengolahan citra digital yang mana dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kematangan buah tomat dengan mentransformasikan citra ke dalam ruangan warna HSI, Hue Saturation Intensity. Pengujian ini dapat kita lakukan dengan menggunakan data sampel yang dipilih secara manual sebanyak 30 buah terdiri dari 120 citra, sampel latih dan 30 citra sampel uji yang dibagikan merata untuk buah tomat matang dan tomat setengah matang dan tomat mentah. Selanjutnya di sini ada algoritma yang digunakan. Ada 2 algoritma. Yang pertama transformasi ruang warna HSI, yaitu metode transformasi ruang warna HSI merupakan bagian dari pengolahan citra yang membantu dalam mendeteksi warna citra dan mengolahnya sehingga memberikan kemudahan dalam mengidentifikasian. Model ruang warna ini bekerja dengan cara memisah bagian intensitas warna yang dibawa Hue dan saturation dalam warna citra. Yang kedua yaitu Kernel-Set Nigroboard, yaitu sebuah algoritma untuk melakukan klasifikasi terhadap objek dengan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Selanjutnya kita akan mendemokan sistem. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya itu adalah mengenai source code untuk tampilkan sistem mendeteksi kematangan dari buah tomat. Nah, untuk data dari tersebut kami mendapatkannya dari Kaggle, yaitu berupa data training untuk deteksi tangan buah tomat dari sistem yang telah kami buat. Nah, berikut adalah data trainingnya. Kemudian untuk data citranya kami memiliki 3 data, yaitu ada data untuk data yang matang, setengah matang, dan yang belum matang, di mana di masing-masing data tersebut terdapat 10 citra pada masing-masing ciri tomatnya. Nah, untuk selanjutnya mengenai programnya kami menggunakan MATLAB, dan di sini pertama yaitu untuk menampilkan Hue-nya, dan ini untuk menampilkan tombol dari input untuk gambarnya, di mana di sini pada sistem kami menggunakan format file yaitu hanya berupa saja. Dan baris ke-38 ini adalah untuk menampilkan gambar yang telah dipilih, dan pada baris ke-39 ini untuk menampilkan nama gambar yang akan dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang codingan, yaitu dari baris ke-44. Pada baris ke-44 ini tombol push button 3 callback berguna atau berfungsi nanti ketika running untuk sebagai tombol extraction frame feature. Extraction feature ini nantinya kita akan mendeteksi kematangan buah tomat setelah kita memasukkan datanya, gambar dari buah tomat tersebut. Maka extraction feature ini berfungsi untuk memasukkan nilai-nilai RGB dan HSI dari buah tomat tersebut, sehingga akan dapat diketahui apakah tomat tersebut matang atau tidak. Selanjutnya pada baris ke-46, pada baris ke-47 ini yaitu perintah img sama dengan handles.i berfungsi untuk memisahkan RGB, di mana nantinya setiap nilai-nilai RGB akan memiliki hasil masing-masing.
Selanjutnya dari baris ke-49 sampai 52 kita akan menghitung atau mencari nilai dari HSI. Nilai HSI ini kita dapatkan perhitungan dari nilai RGB yang telah kita pisah sebelumnya. Itu kita mulai dari mencari nilai hue, dari hue, saturation, dan inners. Nilai hue itu kita dapat hitung dengan rumus nilai atasnya sama dengan setengah dikali nilai red dikurang green ditambah dengan red dikurang blue, dan nilai bawahnya red dikurang green dikali pangkat 2 ditambah red dikurang blue dikali green dikurang blue dikali 0 dipangkatkan 0,5, sehingga tetanya itu cos dari nilai atas dibagi nilai bawah. Dan jika blue besar atau sama dengan green, maka nilai hue-nya 360 dikurang theta. Namun jika blue kecil sama dengan green, maka nilai H-nya itu sama dengan theta. Nah, selanjutnya kita mencari nilai S. Untuk rumus nilai S ini 1 dikurang 3 dibagi rata-rata dari RGB, 3 dikali dengan nilai minimal dari RGB, 3. Selanjutnya dari baris ke-83 kita mencari nilai I, yaitu red ditambah green ditambah blue dibagi dengan 3. Lalu ketika extraction feature tadi kita pencet, akan keluar nilai red, green, blue dengan masing-masing kolom red, green, blue itu ada nilai mean R, mean G, mean B, mean H, mean S, dan mean I. Lalu ada nilai var red dan var H, dan range RGB HSI. Ini dari data 85 sampai 120 ini kita menghitung data dari 100 sampai 120. Kita menghitung datanya sebanyak 18 data. Kemudian dimulai dari baris ke 123 kita mengklasifikasikan kematangan tomatnya dengan cara kita menggunakan data training yang formatnya itu yaitu Excel dengan nama filenya nanti data training. Setelah itu kita grupkan data training ini, kemudian training tersebut dihitung sehingga menghasilkan Z. Hasilnya ini kita hitung melalui metode KNN klasifikasi. Dan jika hasilnya ini sama dengan 1, maka tomat tersebut matang. Namun jika hasilnya sama dengan 2, maka tomat tersebut setengah matang, dan jika hasilnya sama dengan 3, maka tomat tersebut tidak matang. Kemudian pada baris ke 140 ada function lagi, yaitu function button 4 callback. Function ini berguna untuk tombol training data matang, dimana nantinya ketika running aplikasi ini ada tombol training data. Nah, ketika kita mencet training data, maka data yang kita masukkan tersebut akan masuk ke dalam file data training format Excel tadi. Di sini kita pertama memasukkan data training atau training data untuk tomat yang matang. Rumus dengan cara dari 142 ini kita lakukan hal yang sama, yaitu kita lakukan perulangan dari nilai total image-nya. Lalu kita mencari nilai HSI dan mencari nilai RGB-nya. Setelah itu kita menghitung mean RGB HSI, var red, var green, var blue, dan var HSI. Lalu kita juga menghitung range dari RGB HSI. Setelah itu menyimpan semua data training yang sudah kita hitung ke variabel Z. Nah, variabel Z1 yang akan menampung nilai hasil dari variabel Z tersebut. Kemudian untuk pengambilan data training yang matang telah selesai. Selanjutnya kita akan mengambil data training yang setengah matang. Caranya sama dengan penghitungan data training matang.
namun datanya yang kita gunakan berbeda. Di sini kita masukkan dengan format image atau gambar. Formatnya hanya bisa JPG, dan jika format gambar tersebut bukan JPG, maka data tersebut tidak akan bisa kita hitung data training atau tidak bisa di running atau error. Setelah kita mendapatkan nilai data training setengah matang, kita mencari nilai data training tidak matang. Caranya juga sama dengan hitung data training matang dan setengah matang, di mana folder image-nya itu terletak di data D dengan nama folder tubes BCD, dan kita masuk ke folder training, dan di folder training ini ada nama folder lagi, yaitu namanya imager. Dari baris 296 ini sampai dengan 366 sampai dengan 371, kita akan terus menghitung data training untuk tomat yang tidak matang. Kemudian pada baris ke 373 kita memasukkan atau membuat file Excel dengan nama data training, di mana datanya ini merupakan nilai dari Z1 yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk baris ke 379 ini sampai dengan 385 memiliki function untuk mengubah background color dan untuk UI lainnya. Sedangkan untuk baris ke 389 sampai 395 juga sama dengan baris ke 379 sampai 385. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Nah, selanjutnya kita running. Oke, nah di sini ada terdapat tombol input image, reset, extraction feature, training data, dan ada tabel color extraction-nya ya. Nah, jadi pertama-tama kita inputkan dulu gambarnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, gambar yang harus kita input itu harus PG ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkan, dia harus JPG, nggak boleh PNG atau slide atau sebagainya. Nah, lalu kita masukkan, kita open. Nah, jadi dia akan masuk pada sistem. Lalu kita extraction feature. Nah, nanti jadi di dalam tabel ini akan terdapat range-nya teman-teman. Nah, di sini ternyata gambar buah tomat yang kita masukkan ini adalah mature, yaitu matang gitu. Dia mendeteksi warnanya teman-teman.